Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufiatur Rohimah, kelompok 2, angkatan 46, Latsar CPNS Kota Bandung 2021. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan mengenai komitmen mutu. Komitmen mutu adalah sebuah perjanjian tidak tertulis pada diri kita atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu kinerja pegawai dengan berorientasi pada kualitas. Berikut 4 poin penting dalam komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, dan yang keempat adalah mutu. Efektif dan efisien. Efektif berarti melakukan sesuatu yang benar, tepat sasaran, sesuai dengan tujuan, ketercapaian target yang telah direncanakan. Sedangkan efisien melakukan dengan cara yang paling benar dengan menghemat waktu, tenaga, dan pikiran. Konsep efektivitas. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Selanjutnya, efektivitas organisasi juga tidak diukur dari performance untuk mencapai target mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Konsep efisiensi. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Dan efisiensi organisasi juga ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Selanjutnya, inovasi. Adanya pergeseran selera pasar, gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, harapan, daya beli, perkembangan ekonomi, pengaruh gaya globalisasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan tersebut, sehingga terbentuklah inovasi. Adapun inovasi itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, ataupun sumber daya. Nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Cara menjaga komitmen mutu. Yang pertama, tujuan. Setiap instansi harus menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Yang kedua, peran. Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Yang ketiga, prosedur. Meningkatkan mutu proses dan menciptakan inovasi di lingkungan kerja. Selanjutnya, kepemimpinan. Jadi, pimpinan instansi melaksanakan fungsinya sebagai pengawas secara efektif. Kriteria keberhasilan mutu diantaranya meliputi program didasarkan atas kesadaran orientasi mutu, bersifat kemanusiaan, pendekatan desentralisasi dan keterlibatan, dan yang terakhir penerapan secara menyeluruh. Metode perbaikan mutu salah satunya dengan metode PDCA, yaitu Plan, identifikasi masalah, penyebab, dan solusi serta rencana aksi. Yang kedua, Do, rencana aksi dilaksanakan secara konsisten oleh semua orang. Yang ketiga, Cek apakah sesuai rencana target sudah tercapai, apa ada kendala. Dan yang terakhir, X, putusan yang diambil sebagai tindak lanjut tahapan cek. Jadi, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Sekian pemaparan materi yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.